Oke guys, kali ini kita akan mengomentari berita yang akan ngebahas tentang cara mengatur keuangan di bulan Ramadan. Nah, untuk mengetahui konteksnya, mari kita bersama simak beritanya. Kita mulai videonya. Pemirsa, perencanaan keuangan yang matang menjadi salah satu hal penting jelang memasuki hari raya. Sepanjang 1 bulan berpuasa Ramadan hingga merayakan Idul Fitri nanti, pengeluaran pun diperkirakan akan meningkat baik untuk kebutuhan konsumsi maupun berzakat. Lalu bagaimana strategi untuk mengatur keuangan yang efektif untuk Ramadan tahun ini? Kami akan ajak Anda membahasnya bersama perencana keuangan Prita Gozi. Selamat sore Mbak Prita. Selamat sore Mbak Marcel. Baik, terima kasih Mbak Prita untuk waktunya. Jadi apa aja nih Mbak Prita, rambu-rambu yang harus diperhatikan untuk mulai merencanakan keuangan di masa bulan suci Ramadan kali ini? Baik, nomor satu adalah membuat anggaran atau kita kenal dengan istilah budgeting. Jadi budgeting ini harus diriset ulang karena bulan Ramadan itu pengeluarannya sedikit berbeda strukturnya dengan bulan-bulan yang lainnya. Perbedaan utama ada di persiapan bahan baku untuk sahur, kemudian kebiasaan festival berbuka bersama yang Pangannya tuh pastinya ya. juga akan menggunakan alokasi dari penghasilan kita. Di luar daripada itu, kita juga mungkin ada tambahan ingin lebih banyak bersedekah ataupun memberikan hampers ataupun hadiah kepada orang lain. Nah, ini juga perlu dianggarkan. Dan kita juga perlu memisahkan antara penghasilan yang datang mungkin dari gaji dengan penghasilan yang datang dari THR. Karena THR ini sifatnya hanya 1 tahun sekali, jadi alokasi untuk keduanya akan sangat berbeda. Oke, Oh ya. budgeting ya nomor satu ya. Tapi Mbak Prita, apa aja sih sebenarnya yang biasanya nih bikin ada kebocoran keuangan kalau di bulan Ramadan? Baik, jadi pada saat kita melihat kebocoran keuangan itu akan masuk ke nomor dua, yaitu membedakan antara mana yang merupakan prioritas, Hmm. istilahnya must have, mana yang memang should have, jadi ya memang itu harus dilakukan oleh kita tetapi bukan utama, dan mana yang could have dan nice to have. Nah biasanya kebocoran ini terjadi karena merasa bahwa Ramadan itu hanya terjadi 1 tahun sekali, Lebaran itu 1 tahun sekali, jadi Hmm. kita tuh punya bias psikologis yang sering mengatakan, ah tidak apa-apa, toh yang penting sekarang udah keluar nanti juga ada rezekinya. Itu disebutnya present bias. Jadi kita hanya memikirkan jangka pendek saja tanpa memikirkan bahwa jangka panjangnya seperti Hmm. apa. Nah, di nomor dua ini, rambunya yang harus kita perhatikan adalah bila mana memang kemampuan finansial Anda sudah mentok dan kemudian Anda beralih ke pinjaman online untuk memenuhi itu semua, maka itu sudah mesti waspada dan berhenti. Gitu ya. Jadi pentingnya sekarang apa prioritas tadi. Kalau misalnya butuh ya makanan gitu, makanan berapa banyak gitu. Kalau misalnya dari makanan sudah tidak mencukupi, maka jangan kepikiran untuk pengeluaran yang lain. Soalnya kalau misalnya ada pengeluaran yang lain, sedangkan makanan saja tidak cukup, itu akan menyusahkan kita di kemudian hari. Jadi mungkin porsi makanan harus dikurangin. Kalau udah porsi makanan dikurangin gitu, yang pokoknya udah dikurangin, itu akan berpengaruh langsung kepada kehidupan kita. Misalnya makan nasi yang harusnya banyak gitu, jadi sedikit, lauknya jadi sedikit juga, itu juga akan menyebabkan kita itu nggak nyaman, jadi mungkin bakal jadi kelaparan gitu. Jadi jangan memaksakan apa yang kita tidak mampu lakukan gitu ya. Kita Mbak, sesuai dengan prioritas masing-masing, itu tetap tidak boleh menggunakan pinjaman online yang memang tidak ada agunannya. Jadi harus menggunakan income atau tabungan yang memang sudah kita kumpulkan sebelumnya. Hmm. Oke, ada tips gak dari Mbak Prita mungkin supaya kita bisa stick to the plan, artinya tidak impulsif dan melakukan pengeluaran ini sesuai dengan budget yang sudah dibuat sebelumnya? Baik, saya saran untuk setiap orang melakukan hal yang pointers nomor tiga. Nomor tiga ini adalah kita memang melakukan pembagian rekening. Kalau zaman dulu mungkin kita melihat Hmm. ibu-ibu di Indonesia pakai amplop. Kalau zaman sekarang kita pakai rekening saja. Contohnya kita bisa pakai rekening tabungan, digabung dengan dompet digital, lalu mungkin kita tambahkan lagi untuk yang nabung tabungan-tabungan biasa yang memang untuk dana darurat. Nah, kita pisah-pisahin nih Mbak Marcel supaya pada saat kita udah taruh misalnya oke rupiah sekian yang memang jatah untuk belanja bulanan ke pasar, makanan. Nah, Hmm. udah ini aja. Artinya kita harus bisa membagi itu untuk 4 pekan. Lalu mungkin yang ini adalah untuk pembelian yang sifatnya lebih should have. Jadi mungkin, oh aku harus beli baju lebaran baru. Mungkin alasannya karena putra-putrinya masih kecil Mbak. Jadi nggak muat pakai baju lebaran lama gitu ya. Berarti harus ada yang tetap beli baru ya. Berarti itu should have gitu ya. Itu yang akan kita masukkan rupiahnya ke sana. Lalu kita hanya akan ambil, kita sesuaikan
menyesuaikan pembeliannya dengan berapa yang sudah kita anggarkan tersebut. Nah, di bagian yang mungkin ada surprises atau misalnya kayak kadang-kadang dadakan, itu kita punya lagi nih yang terpisah gitu ya, ada di rekening digital kita. Kenapa? Karena dengan demikian kalau kita tiba-tiba impulsif pengen jajan, kita impulsif pengen buka bersama teman yang tadinya tidak dianggarkan, itu masih nggak apa-apa. Jadi memang saya saran dibagi 3 ya Mbak, ya. Yang satu adalah yang memang pasti keluar, lalu yang kedua ini yang ya mungkin kita perhatikan untuk keluarga kita ini cukup prioritas, tetapi bukan yang utama. Lalu yang terakhir adalah yang pengeluaran sifatnya dadakan-dadakan. Pada saat sudah dibagi 3, harapannya kita akan mampu untuk stick to the budget. Tuh ya. Jadi pentingnya apa ya, pencatatan. Jadi mencatat pengeluaran kita itu sangat penting gitu. Misalnya untuk uang yang pokoknya berapa gitu, itu harus dia catat gitu, sehingga kita sadar berapa banyak uang yang kita keluarkan. Kebanyakan orang tuh tidak menggunakan catatan tadi, sehingga orang tuh mungkin asal beli gitu ya secara impulsif, ternyata ketika dihitung-hitung itu sudah melebihi kemampuan daya belinya gitu. Misalnya yang harusnya dia batasin sejuta nih buat makanan, ternyata nanti berlebih. Nah, itu yang akan menjadi masalah ketika ada over budget gitu. Nah, dia harus mencari tambahan masukan itu, entah dari pinjaman, entah itu minjem tangga, ya minjem ke keluarga dan sebagainya. Itu yang jadi masalah. Jadi pencatatan tadi itu penting juga supaya kita sadar berapa banyak yang kita keluarkan dan berapa banyak kebutuhan yang kita butuhkan gitu. Kalau misalnya yang kita butuhkan itu berlebihan, sedangkan yang kita punya itu sedikit gitu ya, nggak banyak, maka kita harus menyesuaikan apa yang harus dikurangin sehingga bisa sesuai gitu, bisa masuk harganya. Misalnya tadi yang mau dibagi mungkin jadi 3 bagian, tadi kan ada yang primernya apa, yang sekundernya apa, yang tersiernya apa. Kalau misalnya yang primernya saja belum tercukupi, jangan kepikiran untuk yang masalah sekunder dan yang tersier gitu, karena kalau misalnya kita tidak mementingkan hal seperti itu, kemungkinan besar kita bakal ngutang di kemudian hari untuk memenuhi apa yang kita inginkan, padahal itu tidak terlalu penting buat hidup kita ya. Jadi pentingnya tadi budgeting buat kita tuh sadar berapa banyak yang kita keluarkan dan berapa banyak yang seharusnya kita butuhkan, sehingga tadi nggak ada yang over budget dan kita harus mencari pengeluaran, mencari pemasukan di luar kemampuan kita. Oke, nah, Mbak Prita tadi kan juga sempat menyebutkan ya, sebisa mungkin hindari nih bentuk pinjaman, apalagi pinjaman online. Tapi kalau misalnya ada kebutuhan yang betul-betul mendesak dan harus berhutang, apa yang harus diperhatikan, Mbak? Oke, saya ingin mengingatkan sekali lagi untuk pemirsa Metro TV, kebutuhan mendesak ini apa? Biasanya kebutuhan mendesak itu hanya seputar makanan, makanan pun bisa kita pilih. Yang kedua mungkin kesehatan, karena mungkin kalau ada yang sakit ya obat mau nggak mau terpaksa dibeli. Tapi sisa yang lainnya itu bisa dibilang sesuatu yang harusnya bisa kita tekan gitu loh, kalau memang kita tidak memiliki kemampuan itu. Artinya kalau sampai pun Anda perlu dibantu oleh pinjaman online, itu hanya karena 2 hal ini. Anda udah nggak bisa makan, yang kedua mungkin ada yang sakit. Di luar daripada itu, saya tetap sarankan untuk tidak mengambil pinjaman online ya Mbak Marcel. Kita gunakan income yang sudah kita punya untuk dialokasikan ke pengeluaran-pengeluaran selama bulan Ramadan dan nantinya Lebaran. Oke, harus bijaksana ya Mbak menentukan prioritas dan juga sifat-sifat mendesak tadi. Sebenarnya kayak pinjaman itu bisa sifatnya positif ataupun negatif, tergantung dari tujuan pinjaman atau hutang yang kita ingin lakukan. Misalnya pinjaman tadi ini untuk kebutuhan ataupun gaya hidup kita, nah itu kurang disarankan karena ya tadi dia harus minjem, nanti bayar bunganya itu pasti akan lebih besar daripada uang yang mereka pinjam. Nah itu kan jadi masalah gitu. Sedangkan kalau misalnya kita punya mau minjam atau mau hutang tapi untuk barang yang produksi gitu, itu mungkin nggak masalah, karena ketika kita beli barang produksi misalnya mesin gitu, nanti kan mesin bisa menghasilkan sesuatu. Nah, nanti sesuatu ini bisa kita jual dan bisa mendapatkan keuntungan dari barang produksi tadi, itu bisa menutup ya dari bunganya, sehingga kita tetap mendapatkan keuntungan dari barang pinjaman tadi ya. Jadi harus dipisahkan, kalau misalnya kita mau minjem tujuannya buat apa, apakah untuk gaya hidup atau untuk kebutuhan produksi. Kalau misalnya untuk gaya hidup kita jangan dilakukan gitu, karena bakal rugi di sana karena harus bayar bunganya. Sedangkan kalau misalnya untuk produksi ya kita harus ada manajemen resiko juga gitu, apakah dengan produksi tadi itu bisa menutup hutang dari bunganya enggak gitu. Kalau misalnya tidak menutup, maka harus dipikirkan kembali gitu, jangan sampai kita malah kepikiran bunganya sedangkan bayarannya tadi itu tidak mencukupi ya. Jadi harus dipikirkan pinjamannya buat apa, kalau misalnya penting ya lakukan, kalau misalnya tidak gitu ya jangan sampai
hutangnya tadi itu malah membebani kita di kemudian hari gitu. Jadi harus ada kepikiran tuh, pinjamnya sekarang nanti bayarnya kayak gimana gitu kan. THR Betul. nih, Mbak Prita, ini kan sebentar lagi pasti masuk nih kiriman THR. Nah, Mhm, selain untuk konsumsi, mhm. tentu masih cukup bijak ya untuk kita sisihkan buat menabung. Kira-kira instrumen investasi apa nih yang bisa Mbak Prita Itu ya sarankan? investasi nih. Tunggu dulu Mbak Marcel, kalau THR urutan pertamanya zakat fitrah dulu, karena untuk umat muslim, kita tuh wajib zakat fitrah ya, siapapun kita. Maka pada saat kita masih dapat THR, keluarin itu dulu per kepala. Kemudian yang Gitu ya. Jadi yang wajib tuh yang harus dilakukan yang pokoknya. Kalau misalnya yang pokoknya sudah terpenuhi gitu, udah bayar misal zakat fitrah udah dibayarin gitu, untuk makanan juga udah mencukupi. Baru kalau misalnya ada kelebihan uang mungkin bisa ditabung, bisa untuk kebutuhan yang kita inginkan dan sebagainya. Gitu. Jadi kebutuhan pokok yang pentingnya yang primer dulu sudah terpenuhi baru bisa kepikiran uang sisanya buat apa. Kalau nggak ada sisanya ya berarti kita jangan belanja di luar kemampuan kita. Mbak sampaikan, kita sudah pakai nih untuk berbagai kebutuhan, misalnya mudik, lebaran, mungkin mau kasih angpau gitu ya. Lalu setelahnya lagi kalau bisa, kita masih sisihkan sekitar 30%. Nah, Gitu ya. 30% ini kalau saya boleh saran, bila mana Anda masih punya pinjaman online atau pay later, Anda lunasi ini terlebih dahulu. Kalau ini sudah tidak ada, berarti 30% ini langsung bisa Anda alihkan ke tabungan dan investasi. Nah, investasinya investasi apa? Rita selalu sarankan Mbak Marcel untuk melihat saya ini punya tujuan finansial apa nih. Contoh, mungkin mau uang pangkal anak, sekolah anak, atau misalnya ada dana untuk umroh, atau misalnya ada dana renovasi rumah. Nah, masing-masing dari kebutuhan ini ada jangka waktunya. Kalau jangka waktunya di bawah 2 tahun lagi uangnya sudah mau dipakai, ya kita pilih aset-aset yang lebih defensif. Contohnya, reksadana pasar uang, deposito biasa, SBN retail, ini hal-hal yang mungkin dikenal oleh masyarakat. Nah, kalau ternyata antara 2 sampai dengan 10 tahun kita punya opsi yang lebih beragam lagi. Anda juga bisa naik lagi misalnya ke logam mulia atau emas, Anda juga bisa memilih misalnya reksadana pendapatan tetap, Anda juga mungkin bisa memilih reksadana campuran bila mana Anda paham. Nah, untuk yang memang kebutuhannya masih di atas 10 tahun lagi dan Anda memang suka untuk belajar sesuatu yang baru, tidak ada salahnya untuk belajar juga berinvestasi di pasar modal seperti berinvestasi ke saham. Gitu ya. Jadi kayak investasi itu bisa dilakukan ketika tanggungan yang kita punya itu udah tertutup. Misalnya kayak dari hutang ataupun masalah bunga dan sebagainya itu harus dilunasi terlebih dahulu. Sehingga ketika kita udah bebas dari hutang gitu ya, baru kelebihan uang kita itu bisa ditabung untuk menyiapkan sesuatu yang mungkin akan datang di kemudian hari atau di masa depan. Misalnya kalau misalnya sakit gitu kan, kita masih punya tabungan untuk menutupi kebutuhan-kebutuhan yang tiba-tiba muncul gitu yang nggak terduga gitu, ataupun misalnya untuk investasi ya untuk menyiapkan nih tiba-tiba misalnya kita mau butuh biaya gitu atau ingin mengembangkan uang ini, karena kalau kita nggak kepikiran investasi uang kita tuh akan menyusut ya karena ada terjadi inflasi. Jadi kalau misalnya inflasi uang yang punya nilainya 100.000 mungkin di tahun ke depan itu barang yang bisa dibeli dengan uang 100.000 itu akan berkurang. Makanya pentingnya eh, investasi itu untuk mengurangi susutnya nilai mata uang yang kita punya gitu. Jadi 1 juta tahun ini itu akan berbeda dengan 1 juta di masa yang akan datang. Makanya untuk mengantisipasi penyusutan uang atau inflasi tadi, investasi itu dilakukan eh, untuk menjaga keuangan kita gitu ya. Jadi untuk mengamankan uang yang sudah kita susah payah dapatkan gitu ya. Jadi itu penting investasi untuk menyiapkan eh, program-program yang mungkin akan terjadi di masa depan ataupun untuk menyiapkan apapun yang kita butuhkan gitu ya, karena kita nggak tahu nih ke depan tuh bakal terjadi apa, makanya kita harus menyiapkan dana cadangan yang mungkin akan kita butuhkan di masa tersebut gitu kan. Terima kasih Mbak Prita sudah memberikan tips-tipsnya jelang memasuki Ramadan. Dan selamat menyambut Ramadan juga untuk Mbak Prita Gozi. Terima kasih sudah bergabung di Jadi mungkin itu yang bisa kita pelajari dari apa ya, bagaimana cara untuk mengatur keuangan di bulan Ramadan ini. Ternyata tuh ya banyak pengeluaran-pengeluaran yang tidak terduga di bulan Ramadan sehingga kita apa ya, over budgeting. Jadi kelebihan nih yang harusnya udah ditakar gitu ya dengan baik karena ada perubahan perilaku, ada perubahan kayak misalnya ada hari raya gitu kan. Yang akhirnya itu membuat kita tuh pengeluarannya tuh berlebih. Nah, yang ini yang harus kita cegah, jangan sampai pengeluaran kita itu
melebihi dari apa yang kita telah rencanakan. Karena kalau misalnya udah melebihi dari apa yang kita rencanakan, maka kita harus mengambil uang dari tempat lain untuk menutupnya. Entah itu dari pinjaman, entah itu dari tabungan gitu kan, entah itu dari sumber-sumber lainnya gitulah. Itu yang harus kita hindari. Kalau misalnya kita tidak punya uangnya, maka jangan kita paksakan. Jangan sampai kita gengsi sehingga kita melarat di kemudian hari gitu ya. Jadi susahnya itu nggak sekarang, tapi nanti mungkin sebulan 2 bulan kemudian ketika kita harus bayar misalnya bunganya, bayar hutang dan sebagainya gitu. Jadi jangan menyusahkan diri kita di masa depan gitu. Jadi jangan hidup untuk hari ini, tapi hidup juga untuk masa depan. Kita harus menyiapkan hal seperti itu. Nah, mungkin itu yang bisa kita pelajari dari pembahasan tadi ya. Kalau kalian tertarik dengan sumber beritanya yang sudah saya cantumkan di deskripsi video. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga video bisa bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf. Kita ketemu lagi di pembahasan selanjutnya. Insya Allah.